Di tengah lesunya IHSG setelah pengumuman kasus pertama varian Omikron, saham-saham emiten kesehatan justru mengalami kenaikan. Pada perdagangan kemarin, saham-saham emiten kesehatan justru mengalami kenaikan saat IHSG terkoreksi. Saham-saham tersebut masih mampu mempertahankan kenaikannya pada perdagangan hari ini sampai penutupan sesi pertama. Apakah saham emiten kesehatan menjadi salah satu yang layak untuk dibeli saat ini dan bagaimana rekomendasi analis perdagangan saham pekan depan? Kita akan langsung tanyakan pemirsa kepada NS Wisnu. Selamat sore Pak Wisnu, bagaimana perdagangan IHSG hari ini masih di zona merah? Ya, kita melihat sebenarnya sesuai ekspektasi kami ya, bahwa hari ini market masih akan cenderung tertekan. Kita tahu bahwa tadi malam itu ada Bank Sentral Inggris yang melakukan kenaikan suku bunga menjadi 0,25% gitu ya. Kita melihat juga bahwa domestik kita tahu dalam beberapa pekan ke depan itu sebenarnya sudah memasuki libur Natal dan Tahun Baru. Di saat yang sama juga kita melihat bahwa yang cenderung naik kencang itu adalah emiten-emiten kesehatan. Nah, IRA salah satu emiten sektor kesehatan yang sangat menarik karena kita tahu untuk 2022 itu masih ada ekspektasi untuk vaksin booster ya, yang kita melihat penggunaan jarum suntik dari IRA ini masih akan sangat dibutuhkan untuk kedepannya. Jadi kita melihat untuk 2022 secara kinerja masih akan sangat prospektif untuk IRA kedepannya. Oke, Pak Wisnu, beberapa saham emiten kesehatan ini kan naik ya. Apakah dapat menjadi rekomendasi untuk sebetulnya dibeli? Ya, kami melihat sektor kesehatan ini untuk jangka menengah ke panjang itu masih akan sangat atraktif ya, dalam artian masih sangat positif. Terutama kita melihat yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan sentral ya. Contohnya IRA ini yang berkaitan dengan vaksinasi. Kita tahu bahwa kebutuhan jarum suntik untuk vaksin booster juga itu masih akan sangat tinggi untuk kedepannya. Sepanjang 2021, menurut catatan kami sudah lebih dari 28 juta suntikan yang dari IRA ini yang berhasil didistribusikan gitu ya. Yang kita melihat masih akan terus tumbuh gitu ya di sepanjang 2022 gitu ya. Ya, Pak Wisnu, selain emiten kesehatan, adakah rekomendasi lain, saham lain yang layak untuk dibeli? Ya, kami mencermati sebenarnya seiring dengan tumbuhnya era tren digitalisasi, kami melihat saham Bank Arto, Bank Digital, kita melihat kedepannya masih akan sangat prospektif. Kita tahu kinerjanya kuartal ketiga dari rugi sekarang udah menjadi positif. Nah, di saat yang sama kita tahu bahwa ada kerjasama di bawah holdingnya Gojek ya. Kita tahu bahwa Gojek sebagai salah satu pemegang saham Arto. Nah, ini akan sangat masif ke depannya. Kita tahu tren-trennya masih akan tumbuh untuk digitalisasi yang ada di Indonesia. Oke, untuk pekan depan juga masih sama Pak, rekomendasi emiten saham pada pekan depan seperti apa? Ya, sebenarnya untuk ISG sendiri, untuk pekan depan kita sebenarnya melihatnya cenderung tertekan ya. Karena kita lihat sentimen bahwa kebijakan makro untuk negara-negara maju itu cenderung ketat dan expect-nya biasanya ngaruhin ke nilai tukar ya. Karena biasanya ada outflow yang cukup masif yang akhirnya menekan nilai tukar rupiah kita. Baik, terima kasih banyak Pak Wisnu atas waktunya.